Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, ras, dan budaya. Hal ini menyebabkan banyaknya perbedaan yang timbul akibat keberagaman tersebut. Pada suatu ketika, terdapat waktu di mana berbagai suku, ras, dan budaya akan berkumpul menjadi satu, yaitu salah satunya adalah pada masa perkuliahan di suatu universitas. Universitas Brawijaya merupakan universitas yang ada di Malang dan memiliki sekitar 90.000 mahasiswa dari berbagai macam daerah mulai dari Sabang sampai Merauke. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Timur dan Barat juga berkumpul menjadi satu di UB. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 Pancasila kelas I8E Fakultas MIPA jurusan Fisika mempersembahkan ide penelitian kami yang berjudul Studi Ketidakadilan Sosial yang diterima oleh mahasiswa Timur dan Barat terhadap kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi, dan pergaulan sesama mahasiswa untuk menegakkan nilai Pancasila ketiga dan kelima tentang kesatuan rakyat Indonesia dan keadilan tanpa memandang status sosial. Metode penelitian lapang ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan diskusi. Metode pertama yang dilakukan adalah pra-observasi, dilakukan dengan menanyakan kepada mahasiswa di sekitar UPI secara umum tentang apakah pernah melihat, setuju, atau bahkan tidak setuju jika mahasiswa dari daerah Timur dan Barat enggan atau tidak mau bersosialisasi dengan mahasiswa lokal dan hanya mau bersosialisasi dengan mahasiswa dari satu daerahnya. Dan juga apakah pernah mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa lokal seperti disudutkan dan tidak mendapat perlakuan yang sama. Metode pertama ini bertujuan untuk menentukan hipotesa. Metode kedua yang dilakukan adalah observasi, dilakukan dengan menanyakan atau wawancara secara langsung kepada mahasiswa daerah Timur, Barat, dan juga lokal terkait apakah benar dan apa alasan mahasiswa tersebut enggan atau tidak mau bersosialisasi dengan mahasiswa Jawa dan hanya mau bersosialisasi dengan mahasiswa satu daerahnya. Serta apakah pernah mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa lokal seperti disudutkan dan tidak mendapat perlakuan yang sama. Dan terakhir yaitu diskusi yang dilakukan dengan melakukan analisis hasil jawaban dari narasumber hasil observasi untuk menentukan akar permasalahan dan solusi yang akan kami tawarkan. Lingkungan sekitar sini itu orangnya kayak kami, bagus lah, beda gitu, nggak kayak orang-orang di sana. Kalau orang-orang tua di sana tuh kayak gimana ya, agak kasar gitu. Kalau di sini halus, cara ngomongnya halus, lembut. Terus kalau di luar lingkungan sini, di luar itu kayak misalnya di lingkungan kampus dan lain-lain, mungkin penyesuaian diri dengan teman-teman yang dari luar daerah. Ya, sulit sih, agak sulit. Pertama itu sulit. Kan pasti ya, karena dari timur terus ke barat kan pasti banyak sekali ini ya perubahan gitu kan. Saya dari logat lah. Kalau saya kan kebetulan untuk logat saya, kalau saya di timur kan keras-keras ya. Terus di sini saya juga agak kaget. Ya, orang kayak halus banget gitu. Culture shock sebenarnya ada banyak ya, tapi yang paling kerasa di saya sendiri pertama adalah dari language barrier atau bahasanya sendiri. Kebanyakan di Pulau Jawa, terutama di Malang ini, teman-teman saya tuh menggunakan bahasa Jawa ketika bercengkrama setiap harinya. Dan bagi saya sendiri yang dari kecil sudah di Kalimantan dan belum pernah mendengar tentang bahasa Jawa atau belum pernah memakai bahasa Jawa, jadi saya cukup kesulitan apabila menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian. Secara umum, hasil percobaan menunjukkan bahwa hasil wawancara kepada mahasiswa Jawa mengkonfirmasi bahwa mahasiswa Timur dan Barat cenderung enggan bersosialisasi dengan mahasiswa Jawa dan hanya bersosialisasi dengan mahasiswa yang tersuku saja. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara terhadap mahasiswa asli Timur dan Barat menunjukkan bahwa mereka enggan bersosialisasi dengan mahasiswa Jawa karena adanya culture shock dan tidak bisa menggunakan bahasa Jawa sehingga memerlukan beberapa waktu lebih untuk dapat bersosialisasi. Selain itu, mereka juga lebih memilih untuk bersosialisasi dengan sesama suku mereka karena sudah paham dengan bahasa asli mereka dan memiliki budaya yang sama. Mereka juga tidak merasa dikucilkan dan malah merasa memunculkan diri karena susah untuk bersosialisasi dengan mahasiswa lokal, terutama yang menggunakan bahasa Jawa, sehingga mereka lebih memilih untuk menghindar. Selain itu, tidak ditemukan adanya perbedaan perlakuan yang diterima oleh mahasiswa Timur dan Barat terkait perbedaan perlakuan yang diterima oleh lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan dari topik yang kami angkat adalah mahasiswa Timur dan Barat sebagai minoritas mengalami culture shock dengan budaya Jawa dan tidak bisa menggunakan bahasa Jawa sehingga mereka menjauhkan diri dan enggan bersosialisasi dengan mahasiswa Jawa. Oleh karena itu, kami memberikan saran kepada teman-teman berasal dari daerah asli atau daerah Jawa sebagai mayoritas dapat beradaptasi menggunakan bahasa Indonesia dalam bersosialisasi dengan forum yang lebih umum, sehingga mahasiswa lain yang tidak berasal dari suku yang sama tidak merasa dikucilkan. Dan pada teman-teman khususnya berasal dari daerah luar Jawa sebagai minoritas dapat membuka diri dan mencoba bersosialisasi dengan mahasiswa lainnya, sehingga kesenjangan bersosialisasi dan pergaulan antar mahasiswa disebabkan oleh perbedaan suku, minoritas, dan mayoritas tidak terjadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.